Halo, Assalamualaikum. Saya Maim Fitri Liazis dengan NIM 20120120. Di video ini saya akan menjelaskan soal ujian tengah semester mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan yang sudah saya kerjakan. Oke, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Studi kasusnya adalah Pak Budi berencana untuk membuka cabang baru dan mempertimbangkan 3 lokasi yang berpotensi. Nah, di sini kita bisa lihat kriterianya ada 4, yaitu jumlah penduduk, jarak dari lokasi, tingkat persaingan, dan kemudahan akses. Sedangkan untuk alternatifnya adalah lokasi A, lokasi B, dan lokasi C. Di sini juga sudah terdapat bobot untuk masing-masing kriteria, yang mana W1 itu adalah jumlah penduduk dengan bobot 0,40, W2 itu adalah jarak dari lokasi lain dengan bobot 0,10, W3 itu adalah tingkat persaingan yaitu 0,30 dan W4 itu adalah kemudahan akses yaitu 0,20. Nah, di sini adalah data untuk masing-masing lokasi. Kita akan mengerjakannya menggunakan Excel dan Python menggunakan metode Simple Additive Weighting. Oke, kita masuk ke yang pertama, perhitungan SAW. Jadi di sini adalah matriks keputusan. Nah, di sini sudah saya buat, jadi alternatif itu adalah lokasi A, B, dan C. Untuk kriterianya, K1 ini merepresentasikan jumlah penduduk. Jadi ini adalah data-data yang sudah diperoleh. Selanjutnya kita akan menentukan nilai min dan juga nilai minimum dan juga nilai maksimum. Nilai minimum dari kriteria yang pertama adalah 1500. Untuk kriteria yang kedua ada 5, kriteria ketiga ada 3, dan kriteria keempat ada 7. Sedangkan untuk nilai maksimumnya, kriteria pertama 3000, kriteria kedua ada 10, kriteria ketiga ada 6, dan kriteria yang keempat ada 8. Setelah itu, kita akan melakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai normalisasi. Namun sebelumnya, kita harus tahu dulu bobot awal ini merupakan tipe kriteria keuntungan atau biaya. Jadi, setelah saya analisis, W1 atau penduduk ini adalah kriteria benefit, W2 itu adalah biaya, W3 adalah biaya, dan W4 itu adalah benefit. Oke, kita akan melakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai normalisasi. Nah, nilai normalisasi ini didapat dari nilai pada kriteria pertama, lokasi A, itu dibagi dengan nilai maksimum. Jadi, 3000 ini dibagi dengan 3000 menghasilkan 1. 1500 dibagi dengan 3000 menghasilkan 0,5. 2000 dibagi dengan 3000 menghasilkan 0,66 sekian-sekian. Nah, perlu diketahui bahwa jika kriterianya adalah benefit, maka nilai kriteria dibagi dengan nilai max. Namun, jika kriterianya adalah cost, maka nilai minimum itu dibagi dengan nilai kriteria. Nah, di sini nilai W2, bobot awal W2 itu adalah cost atau kriteria biaya. Jadi ini berlaku sama untuk di kriteria yang kedua juga. Jadi kriteria kedua itu didapat dari 5, yaitu nilai minimum dari kriteria kedua dibagi dengan nilai kriteria kedua di lokasi A. Jadi 5 dibagi dengan 5 menghasilkan 1. 5 dibagi 10 menghasilkan 0,5. 5 dibagi 7 menghasilkan 0,7143. Nah, K3 itu juga sama, dia merupakan kriteria biaya, jadi nilai minimum yaitu 3 itu dibagi dengan nilai pada kriteria ketiga. 3 dibagi 6 itu menghasilkan 0,5. Lalu 3 dibagi 3 menghasilkan 1, 3 dibagi 5 menghasilkan 0,6. Kriteria keempat adalah kriteria benefit, jadi hasilnya cara perhitungannya sama dengan kriteria yang pertama. Oke, setelah dari nilai normalisasi ini didapatlah hasil pada lokasi A. Nah, lokasi A ini didapat dari bobot awal yaitu W1 yang penduduk ini itu dikali dengan kriteria 1 pada lokasi A. Nah, jadi 0,40 itu dikali dengan 1 ditambah
0,10 dikali dengan 1 ditambah 0,30 itu dibagi 0 dikali 0,5 ditambah 0,20 dikali 1 menghasilkan untuk lokasi A yaitu 0,85. Hal ini berlaku sama untuk lokasi B dan juga lokasi C. Oke, dari sini kita bisa mengurutkan lokasi mana yang memiliki hasil terbesar. Yang pertama adalah lokasi A, lokasi B, dan diikuti dengan lokasi C. Nah, dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa lokasi terbaik yang akan dipilih Pak Budi untuk membuka cabang baru adalah lokasi A. Oke, ini untuk perhitungan manual menggunakan Excel. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan menggunakan Python. Pada perhitungan di Python ini, saya menggunakan library tabulate. Jadi, library ini sebenarnya berfungsi untuk menampilkan output dari perhitungan ini dalam bentuk tabel. Yang pertama, kita akan mendefinisikan data yang akan digunakan, termasuk alternatif, kriteria, cost benefit, bobot kepentingan, dan juga alternatif kriteria. Pada baris perintah yang ini, itu program akan mencetak data masing-masing lokasi atau alternatif dan nilai-nilai kriteria yang terkait dengan masing-masing alternatif. Selanjutnya, pada script ini, script akan menghitung nilai maksimum atau pembagi untuk setiap kriteria. Hal ini dilakukan untuk menentukan nilai maksimum atau minimum dari semua alternatif tergantung pada jenis kriterianya, yaitu benefit ataupun cost. Nah, hasilnya itu akan dicetak sebagai nilai max untuk tiap kriteria. Pada perhitungan ini akan melibatkan perbandingan setiap nilai kriteria dengan nilai maksimumnya jika kriterianya adalah benefit, atau perbandingan nilai minimum dengan nilai kriteria jika kriteria adalah cost. Nah, hasil normalisasi ini dicetak sebagai normalisasi. Yang ini. Oke. Setelah normalisasi, script akan menghitung nilai hasil untuk setiap alternatif dengan mengalihkan nilai normalisasi dengan bobot kepentingan masing-masing kriteria. Hasil perankingan ini akan dicetak sebagai hasil perankingan. Oke, hasil perankingan kemudian diurutkan dari nilai tertinggi ke nilai terendah. Setelah itu kita akan coba run scriptnya. Nah, ini hasilnya adalah seperti berikut. Hasilnya sama persis dengan yang kita kerjakan di Excel, yaitu nilai terbesarnya adalah 0,85. Seperti ini. Kita masuk ke soal yang kedua, yaitu studi kasusnya adalah optimalisasi penentuan jurusan di perguruan tinggi menggunakan metode weighted product. Nah, di sini kriterianya itu ada 4. Yang pertama adalah rasio lulus tepat waktu, yang kedua angka kelulusan, yang ketiga jumlah penelitian yang diterbitkan, yang keempat adalah kepuasan mahasiswa. Nah, bobot kriterianya juga sudah ditentukan, yaitu W1 0,35, W2 0,25, W3 0,25, dan W4 adalah 0,15. Nah, di sini adalah data nilai 3 jurusan yang sedang dipertimbangkan. Kita langsung masuk saja ke Excel-nya. Oke, di sini adalah ada tabel rating kecocokan dan juga tabel real. Jadi, alternatifnya adalah jurusan A, B, dan C. Untuk kriterianya adalah lulus tepat waktu, angka kelulusan, jumlah penelitian, dan kepuasan mahasiswa. Pada tabel real, A1 ini merepresentasikan jurusan A, A2 itu merepresentasikan jurusan B, A3 itu merepresentasikan jurusan C. Begitu pula dengan K1 ini merepresentasikan lulus tepat waktu, K2 merepresentasikan angka kelulusan, K3 itu jumlah penelitian, dan K4 adalah kepuasan mahasiswa. Oke, di sini ada bobot awal yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita akan menjumlahkan seluruh bobot ini dan menghasilkan nilai 1. Selanjutnya adalah perbaikan bobot. Nah, pada perhitungan ini, tiap bobot akan dibagi dengan hasil sum bobot. Jadi, W1 yaitu bobotnya 0,35 akan dibagi dengan 1, yaitu total, menghasilkan 0,35. Begitu pula dengan 0,25 dibagi 1, 0,25, 0,25 dibagi 1, 0,25, dan 0,15 dibagi 1 menghasilkan 0,15. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai S. Nah,
E1 ini merepresentasikan jurusan A, sama kayak tadi. Jadi caranya adalah nilai pada K1 A1 ini itu dipangkatkan dengan bobot W1. Jadi 8 itu dipangkatkan dengan 0,35 lalu dikali dengan 90. Jadi dia berurutan, dia per baris seperti ini. Kita ulangi, jadi 8 dipangkatkan dengan 0,35 lalu dikali 90 dipangkatkan 0,25. K3 yang 30 ini dipangkatkan minus 0,25. Kenapa? Karena jika kriterianya keuntungan, maka dipangkatkan positif. Jika kriterianya biaya, maka dipangkatkan negatif. Nah, di sini sudah saya kasih keterangan. Jadi, kriteria keuntungan itu W1, W2, W4, dan kriteria biaya itu W3. Jadi, untuk K3 ini, kriteria ketiga ini harus dipangkatkan minus. Jadi, untuk K4, dia karena keuntungan maka dipangkatkan positif. Jadi, 8 dipangkat 0,15 menghasilkan 3,722. Berlaku sama untuk perhitungan untuk mendapatkan nilai S2 dan juga S3. Intinya, pada K3 ini harus dipangkatkan negatif. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai vektor, yang mana didapatkan dari tiap nilai S, yang ini, itu dibagi dengan jumlah hasil seluruh nilai S sampai S3. Jadi, caranya adalah, misalnya S1. S1 ini V1 sama saja ya. Jadi, 3,722 ini dibagi dengan jumlah 3,7 ditambah 3,7 ditambah 4,4. Menghasilkan 0,311. Begitu pula sama juga dengan V2 dan V3. Nah, dari sini kita dapat menentukan nilai terbesarnya adalah 0,376 sekian-sekian. Oleh karena itu, nilai terbesarnya adalah V3, sehingga dalam menentukan jurusan mana yang paling optimal untuk meningkatkan efektivitas dalam menerima mahasiswa baru adalah jurusan C. Nah, ini untuk perhitungan manual Excel-nya, kita masuk ke perhitungan Python ya. Oke. Untuk perhitungan Python-nya, nah di sini kita akan import pandas. Jadi kita pakai library pandas. Yang berikutnya, di sini kita akan mendefinisikan data dari nilai dari 3 jurusan. Lalu juga di sini kita akan mendefinisikan nilai dari bobot kriteria, di mana sudah ditentukan W3 itu adalah tipenya kriteria biaya, selebihnya adalah benefit. Oke. Kita lanjut ke bagian untuk menghitung nilai S. Nah, yang pertama itu kita akan membuat list kosong hasil untuk menyimpan hasil perhitungan nilai S dari setiap jurusan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan iterasi melalui setiap jurusan dalam data. Selanjutnya, di dalam loop jurusan, perhitungan nilai S akan dilakukan dengan mengalihkan nilai-nilai atribut kriteria yang sesuai dengan bobotnya. Setelah itu, hasil perhitungan nilai S untuk setiap jurusan kemudian dimasukkan ke dalam list hasil. Setelah semua perhitungan selesai, script ini akan menggunakan library pandas untuk membuat data frame yang berisi 2 kolom jurusan dan nilai S dari data yang telah dihitung. Terakhir, hasil dari data frame dicetak ke layar. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai vektor tiap alternatif, yang mana didapatkan dari nilai S tiap alternatif itu dibagi dengan total nilai S. Selanjutnya, script ini akan membuat data frame yang berisi jurusan dan juga nilai vektor. Oke, setelah itu dicetaklah hasil nilai vektor tiap alternatifnya. Nah, sedangkan di sini ini adalah menampilkan nilai vektor terbesar dari tiap alternatif, yang mana didapat dari nilai maksimum vektor yang telah didapat. Jadi, untuk outputnya itu adalah jurusan yang diambil dari alternatif terbaik memiliki nilai vektor terbesar, yaitu diambil dari nilai maksimum dari vektor. Oke, setelah itu kita coba jalankan script-nya. Nah, ini adalah hasilnya sama persis dengan yang ada
di Excel yang sudah kita kerjakan. Nilai terbesar 0,37. Mana ya? Ini. Nih, nilai C. Berarti jurusan C memiliki nilai terbesar yaitu 0,38. Ini dibulatkan saja. Oke, yang terakhir adalah studi kasusnya optimalisasi pemilihan teknologi informasi. Nah, di sini kita menggunakan metode AHP. Jadi, ada 5 kriteria. Kriteria pertama adalah biaya implementasi dan operasional, kriteria yang kedua fungsionalitas, kriteria ketiga kemudahan penggunaan, kriteria keempat dukungan dan update, dan kriteria yang kelima adalah keamanan data. Sedangkan untuk alternatifnya adalah teknologi 1, teknologi 2, dan teknologi 3. Kita langsung masuk ke bagian Excel-nya. Oke, di sini, nah ini adalah data-data yang diperoleh. Jadi, di sini sudah saya tentukan juga untuk cost dan benefit. Nah, untuk yang menjadi cost-nya itu adalah biaya implementasi, selebihnya adalah benefit. Nah, yang berikutnya ini adalah matris perbandingan berpasangan untuk tiap kriterianya. Nah, misalnya biaya implementasi ini biar tidak terlalu ribet, ini saya asumsikan ini C1, ini C2, C3, C4, C5. Ini C1, C2, C3, C4, dan C5. Jadi, C1 yaitu biaya implementasi memiliki tingkat perbandingan 1:1 dengan dirinya sendiri. Maka nilainya adalah 1. Nah, lanjut C2 yaitu fungsionalitas, yang ini itu memiliki tingkat perbandingan 3 terhadap C1, yang berarti C2 fungsionalitas ini dianggap 3 kali lebih penting daripada C1. C3 ini memiliki tingkat perbandingan 5 terhadap C1, yang menunjukkan bahwa C3 dianggap lebih penting daripada C1. Nah, untuk dokumen dan update, yaitu C4, ini memiliki tingkat perbandingan 3 terhadap C1, yang artinya C4 ini dianggap 3 kali lebih penting daripada biaya implementasi atau C1. Yang berikutnya ada keamanan data atau C5. Nah, C5 ini memiliki tingkat perbandingan 7 terhadap C1, yang artinya C5 ini dianggap 7 kali lebih penting daripada biaya implementasi. Nah, ini untuk tingkat kepentingannya dan keterangannya. Nah, ini fungsionalitas juga sama, karena dia berbanding dengan dirinya sendiri, perbandingan dengan dirinya sendiri, maka dia 1, kemudahan user dengan kemudahan user juga 1, dukungan dan update itu 1 juga, keamanan data dan keamanan data itu juga 1. Nah, 0,3 ini didapat dari mana? Jadi 0,33 ini didapat dari C1 yang biaya implementasi ini memiliki tingkat perbandingan 1:3 terhadap C2. Nah, ini menunjukkan bahwa C1 dianggap 1/3 lebih penting daripada C2. Untuk itu, hasilnya adalah 1 dibanding 3, 1 dibagi 3 menghasilkan 0,33. Nah, 0,2 ini didapat dari 1:5, 1 dibagi 5, 0,3 didapatkan dari hasil 1 dibagi 3, 0,142 ini didapat dari 1 dibagi 7. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian ini. Ini jumlah dari keseluruhan biaya implementasi. Mendapatkan hasil 2,01, untuk fungsionalitas itu 5, kemudahan user itu 14, dukungan dan update itu 8, dan keamanan data itu 23. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan normalisasi. Nah, itu caranya adalah biaya implementasi ini pada baris pertama, kolom pertama, itu dibagi dengan jumlah keseluruhan. Jadi 1 itu dibagi 2,01 menghasilkan 0,497. Berlaku sama untuk 0,33 dibagi 2,01 menghasilkan 0,165 dan seterusnya. Untuk fungsionalitas juga sama, 3 dibagi 5 menghasilkan 0,64, 1 dibagi 5 menghasilkan 0,21 dan seterusnya.
Kemudahan user 5 dibagi 14 itu menghasilkan 0,34 dan seterusnya. Dukungan dan update 3 dibagi 8 menghasilkan 0,39 dan seterusnya. Dan untuk keamanan data 7 dibagi 23 menghasilkan 0,30 dan seterusnya. Oke. Yang berikutnya kita akan mencari melakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai sum pada normalisasi. Jadi nah ini nilai normalisasi ini pada tiap baris ini kita akan jumlahkan untuk mendapatkan hasilnya, yakni 2,190. Berlaku sama untuk baris yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan juga yang kelima. Nah, dari jumlah sum pada normalisasi ini selanjutnya kita akan melakukan perhitungan untuk mencari nilai vektor agent yang didapat dari nilai hasil sum pada normalisasi dibagi dengan jumlah kriteria. Nah, karena di sini jumlah kriteria saya itu ada 5, jadi 2,190 dibagi dengan 5 menghasilkan 0,43. Begitu juga seterusnya 1,43 itu dibagi dengan 5 menghasilkan 0,28. Lalu 0,38 dibagi dengan 5 menghasilkan 0,07. Selanjutnya pada baris yang keempat, 0,79 dibagi dengan 5 menghasilkan 0,15. Dan yang terakhir, 0,19 dibagi dengan 5 menghasilkan 0,03. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai agent value-nya. Nah, nilai agent value-nya ini didapat dari nilai pada tiap kriteria dikalikan dengan vektor agent. Jadi seperti ini. Simpelnya 1 itu dikali dengan 0,4 lalu ditambah dengan 3 dikali 0,2 ditambah 5 dikali 0,07 ditambah 3 dikali 0,15 dan 7 dikali 0,03 menghasilkan 2,434. Hal ini berlaku sama untuk tiap barisnya. Baris kedua mendapatkan hasil 1,5. Yang baris ketiga yaitu kemudahan user itu mendapatkan hasil 0,39, baris yang keempat 0,82 dan baris yang terakhir itu 0,200. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai T. Nah, nilai T ini didapatkan dari hasil agent value dibagi dengan vektor agent. Nilai agent value dibagi dengan nilai vektor agent. Ditambah nilai agent value pada baris kedua dibagi dengan vektor agent baris kedua. Begitu juga agent value pada baris ketiga 0,39 dibagi dengan 0,07 ditambah 0,82 dibagi dengan 0,15 dan yang terakhir ditambah lagi 0,200 dibagi 0,03 lalu dibagi dengan jumlah kriteria yaitu 5 sehingga menghasilkan 5,2882. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai CI atau konsistensi indeks, di mana caranya itu adalah nilai T itu dikurang dengan jumlah kriteria dibagi dengan kriteria dikurang 1. Jadi 5,288 ini dikurang 5 dibagi 5 kurang 1 menghasilkan 0,07. Yang berikutnya adalah kita akan menentukan nilai RI atau random index. Nah, random index. Nah, di sini jumlah kriteria yang kita punya ada 5. Jadi kita bisa lihat di sini. N ini adalah banyaknya jumlah kriteria. RI adalah random index. Kalau banyaknya jumlah kriterianya adalah 5, maka RI-nya adalah 1,12. Intinya disesuaikan saja dengan jumlah kriteria yang ada. Jadi dari sini, dari nilai RI ini, kita akan mencari nilai CR atau konsistensi rasio. Nah, konsistensi rasio ini didapat dari nilai konsistensi indeks dibagi dengan nilai random index menghasilkan 0,06, yang mana hasilnya itu adalah lebih kecil dari 0,1. 0,1 ini adalah nilai threshold, maka hasilnya adalah konsisten. Jika nilainya lebih dari 0,1, maka dia inkonsisten.
Sehingga perlu ada perhitungan ulang pada matriks perbandingan berpasangan. Oke, setelah dari Excel kita masuk ke bagian perhitungan Python. Nah, untuk Python-nya ini sama, jadi kita akan definisikan dulu matriks perbandingan berpasangannya. Nah, langkah yang pertama itu kita akan normalisasi matriks perbandingan berpasangan. Yang kedua, kita akan menghitung jumlah bobot untuk setiap kriteria. Yang ketiga, kita akan menghitung nilai eigenvalue dan eigenvektornya. Yang berikutnya, kita akan menampilkan nilai penjumlahan dari normalisasi berurutan dibagi dengan 5. Lanjut, kita akan menampilkan, pada strip ini kita akan menampilkan vektor penjumlahan dari pairwise matrix dikali dengan nilai yang telah dibagi sebelumnya. Nah, langkah yang keempat itu kita akan membagi nilai vektor penjumlahan dari pairwise matrix dengan nilai yang telah dibagi sebelumnya. Lanjut, kita akan menjumlahkan semua nilai vektor yang telah dibagi. Yang berikutnya kita akan membagi total nilai dengan 5. Nah, langkah yang kelima, kita akan menghitung hasil akhir dengan mengurangkan 5 dari nilai sebelumnya dan membaginya dengan 5 dikurangi 1. Oke. Nah, lanjut kita akan membagi hasil akhir yang telah disesuaikan dengan 1,12. Langkah yang keenam adalah kita akan menghitung nilai konsistensinya. Yang berikutnya kita akan menentukan konsistensi rasionya. Nah, di sini kita akan menampilkan matriks perbandingan berpasangan. Kita akan cetak matriks perbandingan berpasangan. Lanjut kita akan mencetak matriks perbandingan berpasangan yang sudah dinormalisasi. Lalu kita akan cetak penjumlahan normalisasi baris-baris matriks. Ada juga nilai penjumlahan, vektor penjumlahan, lalu vektor penjumlahan ini yang menampilkan nilai hasil akhir. Lalu hasil sebelumnya dikurangi 5 dan dibagi dengan 5. Dan ini menampilkan hasil akhir yang telah dibagi 1,12. Dan yang terakhir, jika konsistensinya itu lebih kecil dari 0,1, maka dia akan cetak konsisten. Jika tidak, maka dia akan cetak tidak konsisten. Oke, kita akan run programnya. Nah, di sini hasilnya sama persis dengan yang di Excel. Jadi, hasil akhirnya itu adalah 0,06. Ya, konsisten karena kurang dari 0,1. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.